harus ada persamaan masing-masing bangsa. Tidak ada lagi istilah bangsa nomor satu, bangsa nomor dua. Bentuk konsekuensinya apa? Presiden kita Pak Jokowi berani menolak permintaan asing untuk membawa kekayaan bangsa ini keluar. Sehingga mohon maaf, penjajahan non perang ini akan semakin meningkat di Indonesia. Contoh, dalam masalah ajaran umpamanya, bagaimana kemudian bangsa ini yang sudah akur adem ayem dijajah dengan akidah baru dari luar, pemahaman-pemahaman seperti Salafi Wahabi. Mereka yang mengancam, menurut saya mengancam kerukunan Indonesia yang sudah baik seperti hari ini dalam sisi agama. Maka hari ini banyak orang yang bertepuk tangan ketika Wahabi itu di Arab Saudi mulai mati, karena Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, telah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, di mana Syekh As-Saud berpegang kepada kendali berbangsa dan bernegaranya, sementara Syekh Abdul Wahab berpegang kendali agamanya. Syekh Abdul Wahab kemudian melahirkan Wahabi. Yang menjadi problem adalah ketika di Arab Saudi Wahabi itu mati, maka mereka mencari lahan subur untuk mengembangkan Wahabi. Di mana lahan subur yang dianggap itu, lahan yang paling dianggap subur untuk menyebarkan paham Wahabi adalah Indonesia. Nah, dalam hal budaya umpamanya, satu tempat ngopi itu gak jauh dari Masjidin Nabawi, durasi 3 kilo lah, artinya itu masih tanah haram. Di situ banyak cewek Arab yang sudah tidak lagi berjilbab, jangankan bernikah, jangankan bercadar, jilbab lo dicopot. Saya kemudian batin, ini degradasi budaya yang luar biasa. Orang Indonesia, cewek Indonesia, banyak yang kemudian hubut taklif, niru-niru cewek Arab pakai cadar. Artinya apa? Fashionnya anak Indonesia nyontohnya ke Arab. Sementara orang Arab sendiri sekarang kiblat budayanya nyontoh siapa? Nyontoh Amerika. Mereka sudah tidak berjilbab, tidak bercadar. Lucunya apa? Orang Amerika latihan nabuh gamelan, latihan pakai kembal seperti orang Indonesia. Orang Indonesia nyontoh Arab, orang Arab nyontoh Amerika, orang Amerika nyontoh Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Karena kita nggak pernah percaya diri terhadap jati diri bangsa. Karena kita nggak pernah bangga dengan budaya kita sendiri. Makanya kenapa saya tuh nggak bisa lepas dari belangkon. Saya ke Amerika saya pakai belangkon, saya ke Eropa saya pakai belangkon. Saya nggak urusan orang mau ngomong apa. Makanya orang Arab itu bakal lihat belangkon saya itu seneng. Mereka langsung tanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, ada belangkon. Tanya lagi saya, mau belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, inaul roksi, wadai endas. Akhirnya orang Arab penasaran dengan belangkon saya. Tangan, salih belangkon, dipinjam, diumbang ngambung. Yo kecut kok goblok gitu. Aku nggak tahu ngambung kok. Bagaimana kemudian pernah datang orang Australia ke pondok sebulan setelah masuk Islamnya Deddy Corbuzier. Dia tertarik untuk masuk Islam gara-gara melihat penampilan budaya saya. Ketika kemudian saya tanya, dia mengatakan sama saya begini, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya tanya, why? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya tanya, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau anda nggak ngerti Islam itu apa? Kenapa anda pengen masuk Islam? Pengen menjadi seorang Muslim? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, dan menyenangkan. Buktinya apa? Di saat yang lain sibuk dengan atribut-atribut agama, Gus Miftah nggak melakukan itu, menggunakan atribut-atribut budaya untuk berdakwah. Akhirnya dia masuk Islam dari Canberra, Australia. Sebulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Nah,
Yang lucu itu Bu, datang ke tempat saya dikasih makanan apa-apa nggak mau. Akhirnya istri saya jengkel, masak sayur bung. Begitu makan sayur bung, cangkemnya orang Australia doyan. Dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya mikir, bung di bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Dia malah teriak, Mas. Amazing, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Mau beriak, gede